to breathe, but that's alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redkian Maesa dengan NIM 0902 1381 924101 dan rekan saya Muhammad Rizky Alasri dengan NIM 0902 1381 924099. Baiklah, di sini kami akan melaporkan sedikit hasil laporan kuesioner kami dengan judul pemanfaatan YouTube di kalangan mahasiswa dan siswa dan efektivitas iklan di YouTube serta persepsi mahasiswa dan siswa di lingkungan Sekayu dan Pagar Alam. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. YouTube telah menjadi fenomena yang mendunia, yang merupakan situs video sharing yang berfungsi sebagai sarana untuk berbagi video secara online. Situs ini memfasilitasi penggunanya untuk mengupload video yang diakses oleh pengguna lain di seluruh dunia dengan gratis. Pada saat ini dihadapkan di era digital yang penyebarannya informasi dapat berlangsung secara cepat, di mana masyarakat Indonesia dapat berinteraksi dengan orang lain secara langsung tanpa harus bertemu secara tatap muka. Banyak media yang dapat dijadikan sebagai alat bantu interaksi dalam akses berkomunikasi. Ruang dan waktu bukan lagi sebagai hambatan dalam berkomunikasi, karena internet menjadi perangkat praktis untuk menjadi penerbit tingkat dunia, sehingga informasi dapat diakses secara cepat dan seluruh penjuru dunia, dan menimbulkan ledakan informasi. B. Rumusan masalah. 1. Apakah aplikasi YouTube bisa digunakan para mahasiswa dan siswa dalam mencari informasi yang di mana pada kondisi ini diterapkan belajar secara online? 2. Apakah iklan pada YouTube sesuai dengan apa yang diharapkan oleh setiap pengguna YouTube? C. Tujuan untuk mengetahui apakah aplikasi YouTube sangat bermanfaat dan digunakan dengan baik pada saat pandemi ini. Untuk mengetahui apakah iklan pada YouTube sudah sesuai dan efektif. D. Alasan mengambil sampel kuesioner. Alasannya adalah untuk mengetahui seberapa sering mahasiswa dan siswa dalam menggunakan aplikasi YouTube di masa pandemi ini dan mencari tahu efektivitas iklan yang ada pada YouTube tersebut. Bab 2. Metodologi penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Wilayah Sekayu dan Pagar Alam. Waktu penelitian. Penelitian dilakukan secara daring pada 19 sampai dengan 30 November tahun 2020. B. Metode penelitian. Secara umum, langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Mengamati mahasiswa dan siswa yang akan menggunakan YouTube. 2. Membuat kuesioner. 3. Menyebarkan kuesioner. 4. Mendata kuesioner yang telah diisi. 5. Menguji data yang telah dikumpulkan. 6. Membuat laporan. C. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil pengamatan di dalam kelas. Sumber data berasal dari data yang dapat dalam uji kuesioner penelitian data. Bab 3. Hipotesis, populasi dan sampel. Survei 1. Populasi penelitian ini menggunakan populasi yaitu mahasiswa dan siswa aktif yang berada di wilayah Sekayu dan Palembang. Sampel yang digunakan adalah total sebanyak 40 mahasiswa aktif di lingkungan Sekayu dan Palembang dengan jumlah responden 40 responden, di mana terdiri atas 30 mahasiswa dan 10 siswa. Survei 2. Populasi penelitian ini menggunakan populasi yaitu mahasiswa dan siswa yang aktif di wilayah Pagar Alam dan Palembang. Sampel yang digunakan adalah total sebanyak 37 mahasiswa dan siswa aktif di lingkungan Pagar Alam dan Palembang, di mana respondennya terdiri atas 25 mahasiswa dan 12 siswa dengan total 37 responden. Kemudian analisis. Survei 1. Pertanyaan kuesioner. ST sangat tepat dengan bobot 4. T tepat dengan bobot 3. KT kurang tepat dengan bobot 2. Tidak tepat dengan bobot 1.
memberikan kuesioner yang berisi 10 pertanyaan dari variabel X terhadap 20 mahasiswa di wilayah Sekayu dan Palembang. Survei 2, pertanyaan kuesioner. Sangat sesuai, kurang sesuai, dan tidak sesuai. Berikut adalah pertanyaan kuesioner kami, yaitu survei 1. Bisa dilihat di tampilan layar. Kemudian berikut adalah pertanyaan dari survei 2, yaitu berjumlah 10 soal. Kemudian lanjut bab 4, kuesioner validitas. Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Berikut adalah hasil validitas kuesioner 2, di mana kami menggunakan SPSS untuk mencari apakah data tersebut valid atau tidak. Di mana data berikut terdapat 9 data yang valid dan 1 yang tidak valid. Setelah mendapatkan nilai koefisien korelasi atau R hitung tiap pertanyaan, kami membandingkan nilai-nilai tersebut dengan R tabel. Di mana dari ke-9 data yang valid, yaitu untuk responden 1, responden 2, responden 3, responden ke-5, responden ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10. Untuk kuesioner 1 terdapat 10 pertanyaan dengan jumlah 7 kuesioner yang valid, 7 pertanyaan responden yang valid, dan 3 yang tidak valid. Berikut adalah validasi tabel R. Di mana tadi terdapat data yang valid dan tidak valid. Survei 1, berikut data yang valid dan tidak valid. Kemudian survei 2, begitu juga data yang valid atau yang tidak valid. Baiklah, untuk uji reliabilitas akan dijelaskan oleh saudara kami Muhammad Rizky Alasri. Padanya dipersilakan. Selanjutnya kami menguji reliabilitasnya. Reliabilitasnya itu untuk mengukur satu kuesioner merupakan indikator dari variabel. Di sini kami menggunakan rumus R sama dengan K per K-1. 1 dikurang sigma A B kuadrat per A T kuadrat. Di sini kami mendapatkan untuk survei 2 kami mendapatkan konsbar alfa 0,941 yang mana merupakan itu reliable atau konstan. Yang kedua itu dari survei 1 kami mendapatkan konsbar alfanya itu 0,718. Dari setiap soal konsbar alfanya konstan tetap, yang mana itu merupakan reliable. Yang ketiga kami menguji hipotesis. Dari survei 1 survei 2 kami menguji hipotesis dengan menggunakan rumus simpangan baku. Maka kami dapat simpangan baku dari kuesioner pertama, simpangannya itu 8,40844. Untuk simpangan baku kuesioner 2 kami mendapatkan simpangannya 4,80662. Maka kami menggunakan H0 H1 nya itu untuk survei 1 H0 banding mu0 lebih kecil dari 3, maka mahasiswa tidak memanfaatkan video itu untuk belajar. Yang H1 nya ialah lebih besar daripada 3, mahasiswa memanfaatkan video itu untuk belajar. Untuk survei kedua itu mu0 nya lebih kecil dari 3, kami bikin itu mahasiswa dan siswa merasa iklan YouTube yang mereka lihat sudah efektif. Untuk H1 nya lebih besar dari 3, kami bikin hipotesisnya itu mahasiswa dan siswa merasa iklan YouTube yang mereka lihat belum efektif. Kami di sini menggunakan juga rumus hipotesis distribusi student.
Di sini rumusnya itu T sama dengan mu kurang mu0 per S per akar N. Untuk kuesioner 1 kami mendapatkan T-nya itu 267,100,999. Di sini kami mendapatkan maka hak nolnya ditolak. Jadi berdasarkan hasil penelitian kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa mahasiswa memanfaatkan YouTube dalam hal positif. Kami menggunakan mu0 karena dilihat dari populasi data yang dihasilkan tidak terlalu beda dengan data per individu. Lanjut untuk kuesioner 2. Kuesioner 2 kami menggunakan T sama dengan 3,14 kurang 3 dan mendapatkan hasil 10,857479. Di sini jika hak 0 diterima sama dengan min T 1,5 alfa lebih kecil daripada T hitung lebih besar dari T 1 min setengah alfa dengan didapatkan, maka hak nolnya ditolak. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa mahasiswa dan siswa merasa iklan di YouTube yang mereka lihat belum efektif. Lanjut, kami menguji dengan chi-square. Untuk survei 1 kami menguji chi-square ialah, maka kami mendapatkan asymptotic significant persentasenya itu 0,325. Yang kedua itu untuk survei kedua kami mendapatkan asymptotic signifikannya 0,324. Yang mana setelah kami uji chi-square, kami mendapatkan kesimpulan dari penelitian kuesioner kami, yaitu kesimpulan yang dilakukan pada penelitian ini ialah mahasiswa yang ada di Sekayu dan Pagarala memanfaatkan penggunaan media sosial terutama YouTube mereka untuk belajar serta menolak materi untuk belajar, sehingga bisa memanfaatkan media YouTube mereka untuk keperluan mereka belajar. Dan efektivitas iklan pada YouTube sangat mempengaruhi dalam penggunaan YouTube di kalangan mahasiswa dan siswa, di mana pada kuesioner kami yang kami lakukan, para mahasiswa dan siswa menyatakan masih ada yang belum sesuai apa yang mereka lihat pada iklan tersebut, dan untuk melihat lampiran-lampiran responden pada kuesioner dapat dilihat di lembar lampiran. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Rainbows after rain, the sun will always come again, and it's a circle circling around.